Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dea Asri Gita Cahyani dengan NIM 2385110037, jurusan Sejarah Peradaban Islam semester 4B. Hari ini saya ingin membahas satu peristiwa penting dalam sejarah awal Islam yang terjadi setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Peristiwa ini disebut sebagai Saqifah karena kejadiannya berlangsung di sebuah tempat yang bernama Saqifah Bani Sa'idah. Meskipun tampaknya seperti pertemuan biasa, Saqifah itu sebenarnya merupakan momen yang sangat penting dalam menentukan masa depan politik dan kepemimpinan umat Islam. Jadi begini awal ceritanya. Bayangkan Nabi Muhammad SAW baru saja berpulang. Suasana di Madinah dipenuhi dengan rasa duka dan ketakutan. Dan di tengah kesedihan itu ada pertanyaan besar yang keluar. Apa sih pertanyaannya? Jadi pertanyaannya adalah, siapa yang akan mengambil alih kepemimpinan umat setelah kepergiannya Nabi Muhammad? Kekosongan dalam kepemimpinan perlu segera diatasi, karena jika dibiarkan bisa memicu kekacauan di antara umat. Disinilah Saqifah mulai terjadi. Kaum Ansor, penduduk asli Madinah yang telah berjuang bersama Nabi sejak awal, merasa berhak, merasa pantas untuk memimpin. Mereka pun berkumpul di tempat yang disebut Saqifah Bani Sa'idah untuk membahas siapa yang akan menjadi pengganti Nabi Muhammad SAW. Dalam Tarikh At-Tabari tertera bahwa mereka mengusulkan Sa'ad bin Ubadah sebagai calon khalifah. Tabari mencatat ucapan kaum Ansor, yaitu, "Dari kami akan ada seorang pemimpin, dan dari kalian muhajirin juga seorang pemimpin." Ini menunjukkan bahwa kaum Ansor menginginkan pembagian kekuasaan antara mereka dan kaum muhajirin. Namun, kabar tentang pertemuan ini cepat sampai di telinga para sahabat dari kalangan muhajirin, yaitu dua sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW. Siapa sih sahabatnya? Yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Mereka segera menuju Saqifah. Mereka juga khawatir jika pertemuan ini tidak segera ditanggapi, akan ada perpecahan yang lebih serius di antara umat Islam. Dalam buku Al-Imamah wa As-Siyasah, tulisan Ibnu Qutaibah, Umar bin Khattab berkata, "Aku takut akan timbul fitnah di kalangan umat, maka aku langsung menyusul Abu Bakar ke Saqifah." Disinilah terjadi dialog penting antara kaum Ansor dan Muhajirin. Dengan bijak, Abu Bakar mengingatkan kaum Ansor tentang pernyataan Nabi SAW bahwa pemimpin berasal dari kaum Quraisy. Beliau juga menyebutkan dua nama dari kalangan Muhajirin, yaitu Abu Ubaidah bin Jarrah atau dirinya sendiri, Abu Bakar As-Siddiq. Namun, tiba-tiba Umar bin Khattab menggenggam tangan Abu Bakar dan membaiatnya sebagai khalifah. Dalam Sahih Al-Bukhari, Umar menceritakan, "Aku berkata, bentangkan tanganmu wahai Abu Bakar," maka dia dibaiat. Peristiwa ini berlangsung sangat cepat. Setelah Umar membaiat Abu Bakar, sahabat-sahabat lainnya pun mengikuti. Dengan demikian, Abu Bakar secara resmi diangkat sebagai khalifah pertama setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Namun, penting untuk dicatat bahwa tidak semua pihak langsung menyetujui proses ini. Beberapa kelompok, termasuk sebagian anggota Bani Hashim dan Ali bin Abi Thalib,
merasa bahwa proses ini terlalu terburu-buru, terlalu cepat tanpa melibatkan semua pihak, yang kemudian menjadi awal dari perdebatan konflik dalam Islam yang berkembang menjadi perbedaan mendasar antara Sunni dan Syiah. Secara keseluruhan, peristiwa Sakifah menunjukkan dua sisi. Di satu sisi, ada upaya menjaga stabilitas umat Islam agar tidak terpecah setelah Nabi wafat. Dan di sisi lain, yang kedua, kita juga melihat awal permulaan dari perpecahan politik menjadi konflik berkepanjangan dalam sejarah Islam. Nah, apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa Sakifah? Yang pertama, kita melihat betapa pentingnya diskusi dalam ajaran Islam, meskipun kondisi tersebut penuh dengan ketegangan. Situasi ini menunjukkan bahwa para sahabat berusaha menyelesaikan persoalan lewat dialog, lewat percakapan. Kemudian yang kedua, kita ini bisa belajar bahwa kepemimpinan tidak hanya soal kekuasaan, melainkan juga tentang kemampuan untuk membimbing umat menuju kebaikan bersama. Kita juga harus menyadari bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang umum, lumrah. Bahkan di antara sahabat-sahabat yang terkenal juga mengalami hal yang seperti itu. Yang tidak seharusnya dilakukan adalah menjadikan perbedaan itu sebagai alasan untuk terpecah. Dalam kehidupan kita saat ini, semangat persaudaraan, musyawarah, dan ketulusan dari para sahabat seharusnya menjadi teladan, bukan diwariskan sebagai konflik yang tidak ada akhirnya. Itulah penjelasan saya tentang peristiwa Sakifah, sebuah momen yang sangat bersejarah dalam perkembangan awal Islam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.